drama yang dihasilkan akan jauh lebih menarik dan mampu menarik penonton untuk masuk ke dalam alur cerita. Jadi secara garis besar, sebagian besar film atau drama itu dibuat seperti ini. Jadi babaknya seperti itu. Mungkin kalau kita lihat ada beberapa film yang memang di luar ini. Jadi kadang ada masalah, tapi masalah itu tidak selesai, filmnya sudah usai gitu. Ada banyak orang yang tidak suka dengan genre film seperti itu. Tapi kalau saya juga senang nonton film yang endingnya itu tidak selesai. Jadi kita kira itu ada kelanjutannya, padahal itu sudah selesai, nggak ada lagi. Gitu. Kalau dilanjutin juga nggak asik gitu. Oke. Selanjutnya di sana juga ada pada saat praproduksi itu kita menentukan lokasi, survei lokasi di mana kita akan syuting. Misalkan kita buat film survival atau bertahan di hutan, jadi kita memilih nih hutan mana yang kita pakai. Oh, kita syuting di sini. Jadi kadang-kadang kalau kita bertahan survival di hutan, tidak harus hutannya satu di sana saja. Bisa aja hutan sini habis dikat, hutan sana. Setelah jadi film digabung seakan-akan itu adalah hutan yang sama. Terus kita juga menentukan properti itu kayak alat-alat apa yang harus kita bawa, peralatan. Misalkan dia film perang gitu, kita bawa senjata, bumbu runcing dan lain sebagainya. Terus ada wardrobe, itu make up dan juga kostum. Nah, properti dan juga wardrobe ini bisa disewa atau kita beli. Kalau punya sendiri berarti kita beli, bukan sewa. Sini ada peralatan, equipment yang akan kita bawa kalau kita syuting. Yang pasti kita harus bawa kamera. Yang kedua, kalau punya kita bawa lighting. Yang ketiga, kita bawa alat perekam suara atau sound recorder. Nah, di sini sangat penting kita bawa. Jadi kalau misalkan kita syuting tapi tidak bawa peralatan-peralatan ini yang lengkap, jadi setidaknya kita harus bawa lebih dari satu kalau kita syutingnya di luar ruangan. Tapi kalau kita syutingnya di studio, ya kita sudah lengkap peralatan-peralatan itu, jadi nggak perlu lagi dipersiapkan secara matang. Tapi kalau kita syuting di luar, kita harus siapkan secara matang, entah itu baterai dan lain sebagainya, supaya nanti ketika kita syuting tidak ada hal-hal yang mengganggu. Jadi sudah jauh-jauh jalan, ternyata sampai di tujuan, wah kameranya baterainya cuma satu, dan untuk ngecas lagi perlu waktu yang lama. Harusnya kita syutingnya sore hari, akhirnya nggak jadi, udah keburu malam. Jadi kan berat juga kalau seperti itu. Terus ada proses casting. Jadi casting ketika kita memilih membuat sebuah cerita, kita pasti memerlukan pemeran di sana. Nah, untuk menentukan pemeran kita harus melakukan casting atau wawancara untuk menentukan ini dia cocok perannya sebagai apa atau bagaimana. Apakah dia cocok memerankan dengan karakter yang kita buat. Jadi kita kan kalau sebagai penulis cerita akan membuat karakter-karakter tokoh yang akan kita tayangkan nanti. Jadi kita harus menentukan mukanya. Kalau misalkan kita membuat contoh, kita ingin membuat sosok antagonis yang licik, curang. Jadi kita harus menentukan, jadi tampang orang itu kita nilai, ini tampang orang licik, ini tampang orang curang, ini kita pakai dia. Jangan kita gunakan tampang orang polos, kalem gitu, nggak ada unsur liciknya, ya kurang mantap rasanya gitu. Terus di sini juga ada proses reading. Jadi setelah kita casting, nanti kita kasih tuh pemeran-pemeran yang kita pilih, kita kasih dia membaca skripnya untuk dipelajari sama dia, untuk mendalami lagi tokoh yang akan dia perankan. Setelah proses praproduksi selesai, maka kita menuju ke proses produksi, yaitu syuting. Nah, di sini ada yang namanya sutradara atau direktor. Dia adalah komandan di lapangan perang. Jadi nanti kalau kita syuting, ya salah satu di antara kalian harus menjadi sutradara. Nah, di sini ada panduan syuting. Panduan syuting itu ada naskah atau skenario, ada direktor treatment, jadi arahan dari si sutradara itu. Jadi sutradara harus memperhatikan keberlangsungan atau kebersambungan antara
proses syuting kita itu. Jadi dia harus mengerti, dia harus tahu apa yang harus kita lakukan, langkah-langkahnya seperti apa yang akan kita ambil sekarang, bagaimana sekarang. Jadi mereka di sutradara harus paham betul tentang hal itu. Nah di sini ketika proses syuting, sutradara itu capek sendiri, dia juga punya yang namanya asisten direktor atau asisten sutradara. Nah setelah proses produksi selesai, syuting sudah selesai, maka masuklah kita ke pasca produksi, yakni editing. Nah di sini ketika editing itu ada kita tahu editing itu ya kita memasukkan video footage atau bahan-bahan video mentah yang kita syuting, itu kita potong-potong. Kalau misalkan ada yang tidak bagus kita buang, itu kita masukin audio yang perlu, masukin musik yang perlu, suara-suara, habis itu kita tambahkan efek seperlunya, animasi dan lain sebagainya. Nah terus di sini untuk melakukan editing itu bisa menggunakan berbagai macam aplikasi. Nah, contohnya di sini ada Adobe Premiere yang biasa kita pakai untuk editing. Tapi kalau sekarang kalau kalian mau mengedit menggunakan aplikasi handphone juga tidak masalah, karena sekarang banyak sekali ada aplikasi handphone yang bagus yang kita bisa gunakan untuk melakukan editing video. Apalagi kalau kita membuat film pendek, syutingnya menggunakan kamera handphone gitu. Jadi alangkah baiknya langsung diedit menggunakan aplikasi handphone. Tapi nanti di pelajaran ini kita akan belajar tentang Adobe Premiere juga. Nah, ini juga pasca produksi. Jadi setelah kita selesai syuting, terus kita selesai editing, maka film yang kita produksi, yang kita buat harus dipublikasi. Lewat mana ya? Kita bisa publikasi di bioskop, festival, atau internet. Kalau kita masih baru belajar seperti sekarang, nanti film kita pasti akan kita publikasi melalui media internet. Jadi kita upload ke channel YouTube kita, nanti kita share ke Facebook dan lain sebagainya. Nah, itu sedikit tentang materi pembuatan skenario. Untuk detailnya nanti saya akan berikan kalian materi juga di kelas psikologi, dan nanti kalian saya harapkan membuat satu buah skenario yang diambil dari cerita singkat kemarin atau sinopsis yang kemarin Anda sudah buat, Anda tuangkan menjadi sebuah skenario. Jadi di sana di sinopsis kemarin kan cuma ringkasan cerita. Sekarang Anda lebih detail lagi, jadi ceritanya itu seperti apa, di mana kejadiannya, terus dialognya seperti apa, berapa menit dia. Jadi Anda silahkan coba, nanti jika ada masalah atau kendala nanti akan saya pandu melalui kelas psikologi kita. Jadi sekian untuk pertemuan kedua ini, sampai ketemu di pertemuan ketiga berikutnya. Sampai jumpa.